Teng. Bener, oi. Bab 519. Pertanyaan pilihan ganda ini bagus. Zhou Fenghua mengerutkan kening. Wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Siapa di sini? Apakah itu Zhao Yuntian dan yang lainnya? Karena setelah kerusuhan di grup Zhao hari ini, saya memikirkan tindakan apa yang akan diambil Zhao Yuntian dan yang lainnya ketika saya kembali, tetapi tidak terjadi apa-apa. Namun, meskipun mereka mengirimkan undangan kepada Zhao Yuntian dan lainnya, mereka tetap tidak percaya bahwa mereka akan datang. Sekarang Tang Haiyang sangat gugup. Reaksi pertama Zhou Fenghua adalah Zhao Yuntian dan yang lainnya ada di sini. Saat ini, lift tiba dan pintu terbuka perlahan. Dia segera menutup telepon dan berjalan ke lift. Bukan untuk menyambutnya, tetapi untuk melihat ekspresi malu dan marah dari Zhao Yuntian dan yang lainnya sesegera mungkin. Hasil Ji Fei dan Li Ruoxi muncul bergandengan tangan. Zhou Fenghua merasa seolah-olah dia telah dipukul tepat di jantungnya, dan dia sangat sedih hingga dia hampir muntah. Zhou Fenghua, apakah kamu di sini untuk menyambut kami sebagai pasangan? Agak memalukan bagi kami. Ji Fei berkata sambil tersenyum. Zhou Fenghua awalnya mengenakan gaun malam hitam, dengan bahu terbuka, menunjukkan pesona dewasa dan aura mulia. Kata-kata Ji Fei membuatnya merasa seluruh tubuhnya gemetar, dan seluruh temperamennya menghilang. Dia sangat marah sampai hampir meledak. Hatiku penuh dengan rumput yang berlari kencang dan kuda lumpur. Ji Fei sialan, untuk menyambutmu, itu hampir cukup untuk mengirimmu menemui Raja Neraka. Ceka-ceka, Ji Fei tiba-tiba mengeluarkan serangkaian suara. Lihatlah bagaimana kamu terlihat seperti seorang wanita tua. Dan lihatlah kulitmu yang sudah kendor. Kamu seperti ini. Dan kamu masih ingin menjadi simpanan ayahku. Itu hanya mimpi. Aku bertepuk tangan atas penolakan ayahku. Dahi, Zhou Fenghua, yang awalnya marah dan tertekan saat melihat Ji Fei, merasa seperti akan menangis. Ini adalah tamparan di wajah dan ejekan, haha. Ji Fei tertawa gembira dan memeluk Li Ruoxi. Sayang, ayo pergi. Wanita tua seperti itu berani mengenakan gaun malam. Dia merasa seperti babi tua. Berjalan dan tertawa, wajah Zhou Fenghua menjadi gelap. Panggilan, butuh waktu lama baginya untuk bernapas. Tapi sekarang dia akhirnya tahu siapa yang menelepon Tang Haiyang. Hanya saja aku sangat marah di dalam hati. Ji Fei, kamu bajingan, keluar dari sini. Zhou Fenghua tidak lagi peduli dengan identitasnya. Apalagi orang-orang yang hadir, dan meraung dengan marah. Bajingan, Ji Fei langsung berdiri diam. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang luar biasa, dan tangan yang memegang bahu Li Ruoxi bergetar. Dia marah, Li Ruoxi juga marah. Siapa bilang Ji Fei bajingan? Dia adalah anak sah dari saudara perempuanku dan saudara iparku. Pintu lift terbuka, dan Zhao Yuntian serta yang lainnya keluar. Zhao Yuntianlah yang berbicara. Sebaliknya, kamu, Zhou Fenghua, berfantasi menjadi simpanan kakak iparku setiap hari. Tapi pada akhirnya semuanya sia-sia. Suara mengejek Zhao Yunfeng terdengar. Kata-kata kedua bersaudara itu seperti dua tamparan, mengenai wajah Zhou Fenghua secara bersamaan, membuat Zhou Fenghua yang sudah sangat marah hingga Ji Fei akan meledak, semakin marah dan marah. Ini adalah kelemahan yang diakibatkan oleh diri sendiri. Buktinya bahkan lebih meyakinkan. Bahkan mereka yang ingin menjilat Zhou Fenghua dan keluarga Zhou tidak bisa berkata-kata saat ini. Zhou Fenghua tampak sangat malu.
Panggilan. Zhou Fenghua menghela nafas panjang, kemarahan melonjak di matanya. Matanya menyapu wajah semua orang, dan akhirnya tertuju pada Ji Fei dan Li Ruoxi. Hari ini adalah jamuan makan untuk pengusaha di kota Ninghai. Anda tidak termasuk dalam grup ini, dan kamu tidak diundang. Silakan pergi sekarang. Dia ingin mengusir Ji Fei dan Li Ruoxi dengan cara yang jujur dan adil, dan ingin membuat Zhao Yuntian dan yang lainnya malu. Menjatuhkan. Saat ini, suara pintu lift terbuka lagi. Grup Li sekarang setidaknya menjadi perusahaan senilai 400 miliar, dan kota Ninghai mungkin adalah perusahaan nomor 1. Ji Fei benar-benar tidak mengeluarkan biaya apapun untuk Li Ruoxi. Ini bukan menantu dari rumah ke rumah. Ini hanyalah kisah pangeran tampan dan Cinderella. Grup Li mulai berlayar lagi. Ini adalah kesempatan bagi kita. Orang-orang yang baru saja ditemui Ji Fei dan yang lainnya di lantai bawah kebetulan muncul, dan ada obrolan di dalam lift. Zhou Fenghua awalnya menatap Ji Fei dan Li Ruoxi, ingin mereka mempermalukan diri sendiri dan keluar. Hasil Ji Fei dan Li Ruoxi tidak perlu menjawab, seseorang sudah menjawabnya. Kemarahan di wajah Ji Fei menghilang, dia memandang semua orang, mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Li Ruoxi. Izinkan saya dengan sungguh-sungguh memperkenalkan istri saya, Li Ruoxi, Ketua Grup Li. Orang-orang yang baru saja mendengar diskusi tenang di tempat kejadian menjadi lebih tenang dalam sekejap, dan suara 400 miliar bergema di telinga mereka. Zhou Fenghua marah dan diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena mengabaikan masalah Li Group. Ji Fei berbicara lagi. 400 miliar yang akan kami jual ke grup Li baru hari ini semuanya akan disuntikkan ke grup Li. Istri saya Li Ruoxi akan menjadi pedagang dari 400 miliar ini. Ledakan, kata-kata Ji Fei sekali lagi terdengar seperti kejutan di telinga semua orang. 400 miliar, ini sungguh luar biasa. Bahkan lebih besar dari PDB tahunan kota Ninghai. Bahkan mereka yang awalnya menyukai Zhou Fenghua tidak berani mengatakan apapun saat ini. Uang ada begitu banyak sehingga mereka bisa membunuh seseorang. Mereka sangat ketakutan, bahkan hati Zhao Yunfeng bergetar. Orang yang paling tertekan dan marah adalah Zhou Fenghua, yang menggunakan uangnya sendiri untuk pamer di hadapan dirinya sendiri. Dia benar-benar berharap dia tidak menghubungi Qing Chang. Kalau tidak dia akan membunuh Ji Fei secara langsung dan mendapatkan kembali 400 miliar itu. Dan dia tidak akan membiarkan Ji Fei berpura-pura berada di sini dan menamparkan wajahnya. Ji Fei melihat Zhou Fenghua mengempis dan semua orang di tempat kejadian saling memandang dengan senyum jahat di bibir mereka. Zhou Fenghua, karena orang-orang ini adalah perusahaan di kota Ninghai, bagaimana kalau kita datang ke sini untuk bernegosiasi? Negosiasi? Negosiasi apa? Zhou Fenghua menahan amarahnya dan bertanya. Ji Fei memandang orang-orang yang hadir. Dulu ada 4 keluarga besar di kota Ninghai. Keluarga Zhao, keluarga Chen, keluarga Zhou, dan keluarga Ji. Sekarang, kecuali keluarga Chen, mereka semua ada di sini. Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu sekarang. Lalu, jeda, semua orang menajamkan telinga dan melirik wajah Zhao Yuntian, Zhao Yunfeng, Zhou Fenghua dan Ji Fei. Pada saat ini, banyak orang tiba-tiba menyadari bahwa 3 dari 4 keluarga terkenal di kota Ninghai kini ada di sini lagi. Banyak orang lanjut usia memiliki wajah yang lebih rumit. Ji Fei, apa yang ingin kamu tanyakan? Meskipun Zhou Fenghua merasakan ada yang tidak beres di hatinya, dia tetap bertanya dengan suara dingin. Zhao Yuntian, Zhao Yunfeng dan yang lainnya juga menoleh,
ingin tahu apa yang akan ditanyakan Ji Fei. Perusahaan mana di kota Ninghai yang ingin Anda ajak bekerja sama? Keluarga Zhao, keluarga Zhou, atau grup Li kita saat ini? Berdengung, semua orang merasakan suara gemuruh di telinga mereka, dan banyak orang bahkan pikiran menjadi kosong. Ini mengharuskan mereka untuk langsung memilih pihak mereka. Bagaimana cara memilih? Benar-benar bingung. Diam, adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Hahaha, Zhou Fenghua tiba-tiba tertawa arogan. Ini pertanyaan pilihan ganda yang bagus. Bab 520 keluarga Zhao kami tidak akan pernah melakukan kesalahan lagi. Zhou Fenghua tertawa, Zhou Fenghua setuju, Zhou Fenghua sangat bersemangat. Keluarga Zhou menghilang selama bertahun-tahun dan muncul kembali hari ini. Dia juga ingin melihat siapa di antara orang-orang yang hadir yang mendukung dia dan keluarga Zhou dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Permintaan Ji Fei, menurutnya, tidak diragukan lagi merupakan kesempatan baik baginya untuk melihat wajah semua orang dengan jelas dan menemukan sekutu sejati. Jadi saya sangat setuju. Adapun keluarga Zhao, setelah hari ini, mereka juga tahu bahwa banyak orang akan menentang atau bahkan menjauh dari mereka. Pertanyaan pilihan ganda Ji Fei tidak diragukan lagi merupakan kesempatan bagi keluarga Zhao untuk melihat dengan jelas. Saat ini, orang-orang yang benar-benar berada dalam kesulitan adalah mereka yang datang ke perjamuan. Seseorang baru saja berada di bawah dan mendengar bahwa grup Li memiliki dana 400 miliar, dan banyak orang ingin bekerja sama dan mendapatkan bagiannya. Beberapa orang baru saja menyatakan kesetiaan mereka di depan Zhou Fenghua, dan mereka sangat memuji keluarga Zhou. Dulu ada 4 keluarga besar di kota Ninghai, namun saat ini 3 keluarga besar berkumpul. Keluarga Zhou kembali kuat, keluarga Ji menjadi sangat kaya, dan keluarga Zhao tetap stabil. Kini, mereka harus memilih. Tempatnya sepi, sangat tenang. Banyak orang bahkan menundukkan kepala, tidak mau memilih. Jangan suka memilih, tidak bisa memilih. Zhou Fenghua menatap Ji Fei dengan senyum bangga di wajahnya. Mendesah dalam hatinya bahwa Ji Fei benar-benar bodoh karena benar-benar membantunya menguji orang lain dan membantunya menguji sifat kemanusiaan seseorang. Zhao Yunfeng juga bingung dengan pilihan paksa Ji Fei pada awalnya. Dia menatap Zhao Yuntian dan menemukan keterkejutan dan persetujuan di matanya, seolah dia memahami sesuatu. Diam dan perhatikan dengan tenang. Tang Haiyang turun dari bawah dan melihat pemandangan itu sunyi. Dia mengira Ji Fei dan Zhou Fenghua sedang mengalami konflik yang sengit, dan matanya menunjukkan ketakutan. Sepupu, aku. Diam, Zhou Fenghua memarahi dengan marah. Zhou Fenghua memandang orang-orang yang menghadiri resepsi. Ji Fei baru saja menjelaskannya. Anda dapat membuat pilihan sendiri sekarang. Jika Anda ingin menghidupi keluarga Zhou kami, masuklah ke ruang perjamuan, ada tempat untuk Anda di itu. Jika Anda tidak mendukung keluarga Zhou, maka saya minta maaf. Mulailah memaksa, semua orang menjadi lebih gugup, dengan ekspresi kompleks di wajah mereka. Tang Haiyang pada dasarnya mengerti, dan menghampiri seorang pria di sebelahnya. Apakah Anda mendukung keluarga Zhou? Wajahnya galak dan suaranya bernada tinggi. Hati pria itu bergetar, dan wajahnya langsung pucat. Aku terus mengutuk kesialanku dalam hati, kenapa aku langsung menemukan diriku? Dia adalah mitra keluarga Zhao. Dia diundang untuk menghadiri jamuan makan hari ini. Dia tahu bahwa Zhou Fenghua telah menamparkan wajah keluarga Zhao, jadi dia tidak berani untuk tidak datang. Awalnya, ketika saya melihat Zhao Yunfeng dan yang lainnya datang,
Saya merasa sedikit malu dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Sekarang pertanyaannya langsung ada di kepala saya. Matanya langsung beralih ke Zhao Yunfeng. Zhao Yunfeng tidak memandangnya sama sekali, dan sepertinya tidak peduli sama sekali dengan pilihannya. Wajah pria itu semakin pucat dan keringat mulai mengucur di keningnya. Zhou Fenghua telah menoleh, dan terlihat jelas bahwa dia mulai setuju dengan pertanyaan Tang Haiyang, dan bahkan merasa bahwa dia melakukan hal yang benar. Pria itu semakin stres dan terus mencuri pandang ke arah Zhao Yunfeng dan yang lainnya, namun tetap tidak ada reaksi dari pihak lain. Akhirnya, saya memilih keluarga Zhou. Fakta bahwa keluarga Zhou pergi ke grup Zhao untuk menamparkan wajah Zhao Yunfeng hari ini masih membuatnya memilih untuk mempercayai keluarga Zhou. Hahaha, Tang Haiyang tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu pria itu. Pilihan bagus, selamat karena telah membuat pilihan yang tepat. Zhou Fenghua juga senang. Meskipun dia memberikan tekanan, dia juga khawatir seseorang akan menyerah pada kekuasaan resmi keluarga Zhao dan memilih untuk mendukung keluarga Zhao. Sekarang, dia benar-benar lega. Dengan siapa kamu bekerja sebelumnya? Zhou Fenghua bertanya sambil tersenyum. Saya bekerja sama dengan grup Zhao. Pria itu menjawab dengan senyum canggung, tetapi masih melirik ke arah Zhao Yunfeng. Ekspresi Zhao Yunfeng tenang dan tenang, seolah pilihannya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Haha, Zhou Fenghua menoleh ke belakang dan tertawa, menatap Zhao Yunfeng dan Zhao Yuntian. Sekutu keluarga Zhao mengkhianatimu, bagaimana perasaanmu? Zhao Yunfeng dan Zhao Yuntian sepertinya tidak mendengarnya dan mengabaikannya sama sekali. Zhou Fenghua diabaikan dan sangat marah, mendengus. Grup Zhao, jika Anda tidak memberikannya kepada saya hari ini, saya akan membuat perekonomian kota Ninghai runtuh. Zhou Fenghua mendengus dan memandang orang yang baru saja menyerah kepadanya. Grup Li baru kami akan langsung menandatangani 10 kontrak setahun dengan perusahaan Anda. Miliaran kontrak kerjasama. Ah, pria itu sangat terkejut hingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tak terbayangkan kalau dia diberi kontrak miliaran dolar hanya karena dia mengungsi. Saya sangat gembira dan berkata, terima kasih, Direktur J. Zhou Fenghua segera meminta seseorang untuk segera membuat kontrak, dan uang tersebut disetorkan langsung ke rekeningnya, yang terlihat sangat megah. Pria ini seperti kupu-kupu, dengan cepat menimbulkan gejolak dalam suasana, terutama ketika orang lain melihat pria tersebut mendapat untung. Mereka segera mulai menyatakan dukungannya kepada keluarga Zhou. Bahkan mereka yang berada di bawah yang menghormati Ji Fei dan ingin bekerja sama secara langsung memilih untuk bekerja sama dengan Zhou Fenghua, didorong oleh kepentingan yang nyata. Adapun sekutu dan mitra keluarga Zhao, lebih dari setengahnya telah hilang. Kurang dari sepertiga orang yang tersisa tidak punya pilihan. Namun, ekspresi semua orang masih berubah, seolah-olah mereka sedang berpikir atau ragu-ragu. Zhou Fenghua memandang orang-orang ini dengan senyum bangga di wajahnya. Apalagi yang ada dalam pikiranmu? Saya akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk memilih. Arogan, dingin, ibarat dewa yang memberikan sedekah kepada semua makhluk hidup. Orang-orang yang tersisa saling memandang beberapa kali, dan akhirnya beberapa tidak tahan ujian dan berjalan mendekat. Hanya tersisa selusin orang. Apakah kamu ingin mendukung keluarga Zhao atau Ji Fei? Zhou Fenghua bertanya sambil mencibir. Lebih dari selusin orang menggerakkan mulut mereka beberapa kali, tetapi tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Ji Fei. Dukung Ji Fei. Ji Fei terkejut dan memandang mereka sambil tersenyum.
kamu memilih untuk mendukungku, kan? Selusin orang mengangguk. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya berusia 40-an, keluar dan berkata, Ji Fei, nama saya Luo Peng. Ketika grup Anda menghadapi kebangkrutan, ayahmu, Ji Guanghui, yang membantu kami mengatasi kesulitan tersebut. Keluarga Ji berada dalam masalah hari itu. Saya tidak tepat waktu dan tidak memiliki kemampuan untuk membantu. Saya sangat meminta maaf di dalam hati. Hari ini, kamu kembali. Sekalipun Anda grup bangkrut, aku akan tetap mendukungmu. Beginilah cara aku membalas bantuan yang diberikan saudara Sang Ji kepadaku saat itu. Setelah Luo Peng selesai berbicara, dia sangat bersemangat dan menunjuk ke beberapa orang yang baru saja lewat. Jika bukan karena bantuan saudara Ji, bagaimana kamu bisa berada di tempatmu sekarang ini? Apakah hati nuranimu telah dimakan anjing? Beberapa orang menundukkan kepala satu demi satu. Mata mereka mengelak, dan wajah mereka menunjukkan rasa malu. Zhou Fenghua segera keluar untuk pemeliharaan. Dia mencibir. Kalau soal rasa malu, yang paling pemalu seharusnya adalah keluarga Zhao. Ketika keluarga Jiu berada dalam krisis, keluarga mereka tidak mengambil tindakan apapun. Ji Guanghui adalah saudara ipar mereka. Ada keluarga kasih sayang. Api perang langsung menghantam keluarga Zhao, menyebabkan momentum yang diciptakan oleh Luo Peng menghilang seketika. Semua orang memandang Zhao Yunfeng dan Zhao Yuntian. Wajah Zhao Yunfeng muram dan dia mengepalkan tinjunya. Zhao Yuntian melangkah maju dengan tenang. Keluarga Zhao kami tidak akan pernah melakukan kesalahan lagi. Bersambung.